entah di jam berapa, aku ini terbangun karena mendengar banyak suara kaki yang berlari seperti mengelilingi tenda. Nah, suara itu juga diiringi dengan bisikan-bisikan aneh dan juga tawa lirih, seperti yang sempat kami berdua dengar tadi dari ketiga pendaki yang tendanya ada di sebelah kami. Kemudian Nunu ini ngajak aku untuk melihat keluar tenda. Nah, pintu tenda ini dibuka perlahan sama si Nunu. Dan di momen itulah aku sama Nunu ini melihat kalau 3 pendaki yang ngecamp di sebelah kami itu sedang berlarian mengelilingi tenda kami sambil berbisik aneh dan tertawa lirih. Jadi seolah-olah mereka ini sedang bermain sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukma Arga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan bercerita tentang satu kisah mistis pendakian. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, kisah yang mau tak ceritain kali ini adalah pengalamanku sendiri. Jadi kisah ini terjadi di tahun 2015, tepatnya pada bulan September. Jadi pada waktu itu, aku dan satu temanku yang bernama Nunu ini sempat akan melakukan pendakian di Gunung Slamet via jalur Dukuh Liwung. Nah, sedikit untuk gambaran rencang semua. Jadi persahabatan antara aku dan Nunu ini sudah terjalin cukup lama. Semenjak kami berdua ini kuliah di salah satu kampus negeri yang ada di kota Semarang. Jadi semasa kami berdua ini kuliah, kami ini sering melakukan pendakian bersama ke beberapa gunung yang ada di sekitaran Jawa Tengah. Ya seperti Gunung Prau, Gunung Merbabu, Ungaran, dan lain sebagainya. Pokoknya cukup banyak. Sampai pada akhirnya pada bulan Oktober tahun 2013, aku sama Nunu ini alhamdulillah akhirnya diwisuda setelah menempuh kuliah ini dengan jangka waktu yang cukup lama. Nah, kemudian pasca wisuda itu kan kami berdua kemudian pulang ke kampung dari masing-masing, karena kondisinya kan kami ini semasa kuliah ini jadi anak kos gitu loh. Nah, singkat cerita, 2 tahun ini pun berlalu, kami berdua ini ya bisa dikatakan udah tidak pernah ketemu sama sekali gitulah. Karena memang daerah tempat tinggalku dan Nunu ini jaraknya cukup jauh. Akan tetapi ya kami ini masih kontak-kontakan melalui chat WA, Facebook, dan lain sebagainya. Jadi kondisinya pasca wisuda itu aku dan Nunu ini sudah mulai bekerja menjadi tenaga pendidik honorer gitu. Jadi guru honorer di salah satu sekolah di daerah kami masing-masing. Karena memang ketika kami kuliah, kami berdua ini ngambil jurusan pendidikan. Sampai pada satu hari ketika sekolah tempat kami mengajar itu lagi liburan, gitu, liburan ya semesteran gitu. Nunu ini ngajakin aku untuk naik ke Gunung Slamet via Dukuh Liwung. Nah, awalnya aku ini sempat nolak karena menurutku ya jalur Dukuh Liwung itu belum resmi gitu loh. Jadi menurutku ini terlalu riskan, terlalu beresiko untuk para pendaki kalau melewati jalur itu. Misal gini loh, kalau nantinya ada apa-apa di atas, itu kan kita jadi sulit untuk mendapatkan akses bantuan. Karena ya seperti yang kita tahu selama ini, kalau mendaki lewat jalur yang belum resmi atau bisa dikatakan jalur ilegal gitulah, itu kan perizinannya hanya dilakukan melalui warga setempat gitu secara lisan.
Jadi nggak ada yang bertanggung jawab nantinya kalau ya ada apa-apa di atas gitu. Ya yang diharapkan kan nggak ada apa-apa di atas, tapi kan buat jaga nih aja. Makanya aku ini awalnya agak menolak. Nah, akan tetapi si Nunu ini, satu sahabatku ini benar-benar pengen lewat jalur itu. Karena menurutnya jalur itu adalah jalur yang masih asri gitu loh. Ya, bisa dikatakan jarang lah dilewati oleh para pendaki karena memang belum resmi. Dan juga salah satu jalur legendaris untuk menuju ke puncak dari Gunung Slamet. Jadi memang infonya, salah satu tokoh pergerakan mahasiswa ketika Indonesia ini masih di era kepemimpinan Presiden Soekarno, tokoh yang bernama Suhoki, jadi itu adalah tokoh pergerakan mahasiswa, itu konon katanya pernah melewati jalur Dukuh Lewung ini. Jadi kan itu termasuk jalur legendaris gitu loh. Sampai pada akhirnya aku ini nuruti satu sahabatku ini, si Nunu. Yowis lah, aku manut kamu aja, yang penting kita hati-hati wis. Kami bersepakat untuk berangkat di hari Kamis tanggal 7 September tahun 2015. Aku sama Nunu ini janjian gitu kan lewat chat WA. Jadi nantinya kita ini akan berangkat dari rumah masing-masing dan ketemu di satu titik lokasi yang ada di sekitaran Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal gitu, yang udah deket gitu loh dengan titik pendakian dari Dukuh Lewung itu. Nah, menjelang hari keberangkatan di H-2, semua yang mau tak bawa ini mulai tak persiapkan. Jadi mulai dari ya peralatan pendakian seperti carrier, tenda, matras, sleeping bag, kompor, dan lain sebagainya mulai tak siapin semuanya. Nah, waktu itu kami berencana untuk membeli logistik ini di sekitaran dari lokasi base camp aja nanti. Karena selain untuk meringankan beban bawaan kami dari rumah gitu kan, tujuan kami itu agar ya perekonomian dari warga sekitaran sana juga muter gitu kan. Kalau ada pendaki yang beli logistik di lokasi sekitaran situ, itu kan jadi ekonominya bisa muter walaupun itu tidak seberapa gitu. Nah, singkat cerita, hari pendakian pun tiba, di mana itu adalah hari Kamis tanggal 7 September 2015. Itu aku masih ingat betul. Kami berangkat dari rumah masing-masing pada sekitaran pagi hari menggunakan sepeda motor. Dan setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 2 jam, alhamdulillah tanpa mengalami kendala apapun gitu di tengah jalan, aku ini tiba di salah satu minimarket yang ada di sekitaran dari Kecamatan Bojong itu pada jam 9 pagi. Kemudian aku ini langsung Sherlock gitu kan lewat WA itu ke Nunu, dan tidak begitu lama Nunu pun sampai. Alhamdulillah dia juga tidak mengalami kendala apapun, lancar-lancar aja. Setelahnya kami berdua pun langsung berangkat menuju ke Dukuh Lewung. Nah, di tengah perjalanan kami berdua, kami ini sempat mampir ke salah satu warung kelontong untuk membeli logistik, itu kan seperti yang kami rencanakan dari awal. Dan kebetulan di warung kelontong itu juga menyediakan kopi seduh. Nah, akhirnya aku sama Nunu ini kan nyempetin buat ngopi dulu, sekalian istirahat gitu loh. Karena ya sudah menempuh perjalanan dari rumah masing-masing ini kan lumayan jauh. Rumah aku sama Nunu ini kan dengan Dukuh Lewung ini kan lumayan jauh. Akhirnya kami istirahat, rehat sebentar di situ, kami sempatkan untuk ngopi. Nah, ketika kami berdua lagi asik ngopi itu sembari ngobrol gitu, bercanda-bercanda, tiba-tiba ada seorang lelaki parubaya. Umurnya itu kisaran, aku ingat betul itu 45 tahunan lah. Jadi beliau ini bertelanjang dada gitu dan cuma pakai sarung gitu. Jadi tidak pakai kaos, tidak pakai baju apapun, cuma pakai sarung aja. Kemudian beliau ini duduk di sebelah kami, terus nanya-nanya gitu kan. Ini mas-masnya ini mau ke Gunung Slamet. Iya Pak, kami ini mau ke sana. Oh iya Pak, nuwun sewu, kalau ke Dukuh Lewung itu lewatnya bener jalan ini Pak. Aku ini sempat tanya gitu Pak. Oh iya Mas, lurus saja terus, ngikutin jalan kecil ini sampai ke desa terakhir. Oh nggih Pak, matur nuwun infonya, jawabku kan. Kemudian bapak-bapak ini berdiri, terus meninggalkan kami begitu saja gitu, tanpa berkata apa-apa lagi. Nah, nggak lama kemudian, akhirnya aku sama Nunu ini, kami berdua melanjutkan perjalanan mengikuti arah yang ditunjukkan oleh bapak-bapak barusan itu. Dan setelah cukup lama ini kami mengikuti jalan itu, kami ini baru seperti ngeh gitu loh, baru seperti kayak menyadari kalau dari tadi kami ini
tidak melihat adanya satupun rumah warga. Jadi setelah kami dari warung kelontong tadi, terus belum lama kami di jalan, kondisi itu tiba-tiba sepi. Dalam artian rumah-rumah warga itu udah tidak ada sama sekali. Yang nampak hanya hutan-hutan kecil. Nah, akhirnya Nunu ini tak suruh berhenti dulu kan di situ. Aku bilang, "Nu, kok sepi gini ya? Kok sepi gini ya? Jangan-jangan kita ini salah jalur." Nah, Nunu ini menjawab, "Udahlah. Nah, itu di depan udah kelihatan ada ladang warga itu loh. Jadi di depan kami ini memang ada satu petak ladang yang nampak ditanami sayuran kubis." Terus aku ini tanya ke Nunu, "Ini mau lanjut? Apa nyari jalan lain aja?" "Lanjut aja lah," jawab si Nunu. "Paling bentar lagi juga ada rumah-rumah warga di lereng gunung." Akhirnya aku pun nurut. Ya wis lah, kami berdua pun lanjut jalan. Dan bener aja rencang semua. Setelah kami melewati ladang kubis tadi yang sempat kami lihat itu, kami ini akhirnya melihat di situ ada satu rumah. Rumah ini berarsitektur Jawa. Jadi rumah dengan gaya limasan gitu loh. Jadi gaya-gaya khas Jawa. Ada pelataran yang luas yang difungsikan sebagai pendopo. Ada pula satu sumur tua di depannya. Akan tetapi setelah kami ini parkir di depan rumah itu, kami ini melihat kalau rumahnya ini nampak kurang terawat gitu loh. Jadi dindingnya itu kusem, banyak yang ngelupas gitu temboknya itu, dan juga sarang laba-laba itu, sawangnya itu kelihatan di tiap sudut dari ruangan itu, banyak sekali itu. Kemudian aku ini kan jadi tanya sama Nunu, "Kok cuma ada satu rumah ya? Kok nggak ada rumah-rumah yang lain? Di sini juga sepi, nggak ada warga sama sekali. Dari tadi kita nggak ngelihat." Nah, Nunu itu cuma diem aja. Dia ini sambil jalan-jalan gitu. Dia jalan-jalan sambil ngeliatin ke sekeliling dari rumah itu. Dan tiba-tiba kami berdua ini dikagetkan dengan kemunculan seorang kakek tua dari arah belakang rumah itu. Nah, kakek tua ini bertelanjang dada dan cuma memakai sarung, dan nampak dia ini sambil menghisap sebatang rokok. Kemudian kakek tua ini bertanya sama kami berdua, "Arep dong opo ning kene?" Nunu itu menjawab dengan sopan, "Oh nggih Mbah, ngapunten. Kami berdua ini mau naik ke Gunung Slamet. Di sini bener Duku Liwung ya, Mbah." Nah, kakek tua itu nggak menjawab pertanyaan dari Nunu. Beliau itu malah mempersilahkan kami duduk setelahnya di satu kursi tua yang ada di pendopo depan rumahnya. "Wes lungguh sik nang kene." Kemudian kakek tua ini berjalan ke dalam rumahnya. Jadi di pendopo itu ada satu kursi tua yang terbuat menggunakan seperti bila-bila bambu itu, bentuknya panjang. Kami berdua pun duduk di situ. Nggak begitu lama terdengar derit suara dari timba yang lagi ngambil air di sumur gitu. Nah, aku sama Nunu ini kan otomatis noleh gitu kan. Dan di situ kami ini berdua melihat dan agak kaget. Karena yang kami lihat itu adalah lelaki parubaya yang sempat ketemu di warung kelontong tadi, yang cuma pakai sarung dan bertelanjang dada juga. Nah, di situ Nunu ini akhirnya tanya kan, "Loh Pak, kok di sini Pak?" Bapak-bapak itu nampak tersenyum, kemudian menjawab, "Oh iya Mas, rumah saya di sini. Dan itu adalah bapak saya." Sembari beliau ini menunjuk ke arah kakek tua tadi, yang nampak ini baru keluar dari dalam rumahnya. "Loh, kok bisa kebetulan gini ya?" Aku itu cuma batin kan pada waktu itu. Nah, kakek tua ini menyuguhi kami minuman hangat dan mempersilahkan kami ini untuk minum setelahnya. Nah, setelahnya ini kami seruput minuman itu kan, kami sesap, dan ternyata minuman itu adalah wedang uwu. Wedang uwu itu adalah minuman yang dibuat dengan bahan rempah-rempah dan berwarna merah itu loh. Kemudian kami berdua ini kan menjelaskan maksud dan tujuan kami datang ke situ. Setelahnya kakek tua itu berucap, "Yo wis, nanti tinggal naik aja lah, karena udah izin sama Simbah. Lebih baik kalian ini istirahat dulu di sini. Nanti agak sorean baru naik biar adem." Nah, entah kenapa aku sama Nunu ini pada waktu itu nurut aja gitu loh. Bawaannya nurut gitu, karena memang nyaman di situ ini, rasanya nyaman. Apalagi di pendopo itu di rumahnya. Jadi rumah-rumah model Jawa gitu kan, seperti kuno limasan itu, atasnya tidak ada ternit, tidak ada tutupnya, jadi plong-plongan itu adem, bener-bener adem. Makanya kami ini merasa nyaman dan
Karena merasa nyaman itulah kami akhirnya nurut-nurut aja. Dan tidak begitu lama, anaknya Simbah yang tadi di sumur itu menghampiri kami bertiga, lalu di situ ikut nimbrung gitu, ikut ngobrol. Dan ternyata rumah itu adalah satu-satunya rumah yang ada di sana. Jadi pengakuan dari Simbah pada saat itu, rumahnya itu memang biasa digunakan untuk melakukan perizinan gitu oleh para pendaki yang akan naik ke atas melalui jalur Dukuh Liwung itu. Dan kenapa beliau dan anaknya ini memilih tinggal di sisi hutan? Karena ya memang pengakuan dari mereka ini ingin hidup dengan tenang gitu loh. Jauh dari hiruk pikuk kehidupan, jauh dari hiruk pikuk keramaian. Lalu beliau juga bercerita kalau istrinya sudah lama meninggal. Jadi mereka berdua itu hidup dengan ya mengandalkan hasil dari kebun dan ternak mereka aja, pengakuan dari mereka. Nah, tidak begitu lama. Entah kenapa tiba-tiba aku sama Nunu ini jadi ngantuk bawaannya. Jadi setelah minum wedang owo tadi, kami ini ngobrol, asik ngobrol, tiba-tiba aja kok seperti perlahan ini ngantuk. Kemudian nggak terasa kami ini jadi tertidur aku sama Nunu. Nah, singkat cerita, kami berdua ini terbangun dan waktu sudah menunjukkan jam 4:30 sore. Nah, aku sama Nunu ini kaget karena hari udah sore gitu. Aku bilang ini sama si Nunu itu, "No, kesoren iki, sido mangkat gak?" "Sido lah, wis tanggung tekan kene." Setelahnya kami berdua pun mengambil air wudhu di sumur untuk melaksanakan ibadah sholat asar, untuk ngajar sholat asar gitu kan. Karena kami juga belum sempat sholat asar, tadi ketiduran. Kemudian kami berdua ini sholat berjamaah di pendopo itu. Dan waktu sholat, rencang semua. Aku ini masih ingat betul, ngerasain ada sesuatu yang bikin aku ini agak kurang nyaman. Jadi aku ini sempat ngerasain kalau selama sholat 4 rakaat itu, sholat asar, tengkukku ini merasa panas gitu loh, seperti ada sesuatu yang perlahan itu membakar kulitku. Dan anehnya setelah salam itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mendadak tengkukku ini normal lagi. Jadi udah nggak ngerasa panas lagi. Nah, di situ aku ini sempat bilang sama Nunu, dan ternyata dia juga ngerasain hal yang sama. Akan tetapi kejadian itu tidak begitu kami pikirkan. Setelahnya kami berdua ini langsung menghampiri Simbah yang nampak sedang nyapu teras. Terasnya ini sedang disapu gitu. Teras rumahnya sedang disapu dengan anaknya itu. Lagi nyapu berdua gitu maksudnya. Nah, kami berdua pun izin untuk berangkat di sore itu. Kemudian Simbah pun mengizinkan sembari memberikan sebuah bungkusan kecil yang berupa plastik kresek itu berwarna hitam. Di situ aku ini kan akhirnya tanya, "Loh Mbah, lah ini apa? Itu tas kresek itu kan, kok jadi ngerepotin gini?" Nah, si Mbah ini menjawab, "Itu isinya kemenyan yang sudah ditumbuk. Halus itu kemenyan. Nanti kalau kalian mengalami kejadian aneh ataupun ganjil, kalian bakar saja kemenyan itu, biar selamat." Nah, karena waktu itu aku sama Nuni ini ndak enak gitu kan, karena udah baik benar si Mbak ini dari tadi dengan anaknya juga kan. Akhirnya bungkusan itu pun tak terima aku, kami terimalah. Kemudian si Mbak ini tidak begitu lama gitu menunjukkan arah masuk ke jalur pendakian. "Wis, habis ini kalian lurus saja. Nanti ketemu dengan pagar bambu. Kalian masuk lewat situ." Nah, pagar bambu itu adalah batas wilayah untuk masuk ke kawasan hutan. Nah, begitu lama kami pun mengucapkan terima kasih dan menitipkan motor kami ini di rumah Simbah. Kami cek ulang kan, bawaan kami ini sebelum berangkat dicek ulang, barangkali ada yang ketinggalan, ada yang kurang. Dan gak lama kemudian kami berdua pun mulai jalan pada sekitaran jam 5 sore. Nah, sembari jalan aku ini bilang sama Nunu, "Nu, ini bungkusan, dibuang aja Pak ya. Aku ini tidak percaya sama yang gitu-gitulah." Nah, Nunu ini menjawab, "Wis dibawa aja lah, barangkali memang berguna nanti." "Oh ya wis, tak masukin tas aja lah. Ngapain juga bawa kemenyan gini," batinku. Dan setelah berjalan kurang lebih 5 menit, aku sama Nunu ini melihat memang ada pagar bambu. Jadi itu menandakan kalau kami berdua ini sudah tiba di titik masuk ke jalur pendakian. Dari situ aku sempat nanya lagi sama Nunu, "Nu, kamu itu ngerasa aneh nggak? Kok arah masuk ke jalur pendakiannya dibatasi pagar ya?" "Ya mungkin karena belum resmi, jadi untuk penanda aja, batas wilayah masuk ke hutan gitulah."
Udah kamu itu mikirnya yang positif aja Kak, jawab si Nunu. Akhirnya kami berdua pun mulai masuk ke jalur pendakian pada sekitaran jam 5 lebih 10 menit di sore itu. Kami langsung menyalakan headlamp karena kondisi ini sudah mulai gelap gitu kan, headlamp mulai kami nyalakan. Nah, jalur itu langsung menanjak rencang semua, tidak pakai basa-basi, tidak ada landai-landai dulu, langsung nanjak. Dan langsung memasuki kawasan hutan yang vegetasinya ini sangat rapat. Jadi pohonnya ini besar-besar dan semak belukar itu langsung mendominasi gitu. Dan trek ini tak rasain pada saat itu cukup licin karena memang trek ini nampak berlumut. Nah, pikirku pada saat itu ya mungkin karena jalur ini kan jarang sekali dilewati oleh para pendaki. Jadi kemungkinan treknya ini kan jarang diinjek gitu loh, jarang keinjek kaki sampai pada akhirnya jadi licin. Nah, kami berdua ini jalan pelan-pelan gitu kan, langkah demi langkah. Kondisi sudah sangat gelap dan kabut itu sudah turun dengan tipis. Suasana itu benar-benar sunyi rencang semua. Jadi yang terdengar itu cuma suara langkah kaki kami berdua dan suara dari serangga-serangga hutan. Nah, di sekitaran jam 6:30 malam, akhirnya kami berdua pun berhenti karena kami tiba di satu lokasi yang cukup luas dan landai. Di situ ada satu bangunan, nggak begitu besar. Bangunan ini berbentuk ya bisa dibilang shelter gitulah untuk istirahat. Dan bangunan itu anehnya kok dibuat menggunakan plastik gitu, dan sudah nampak sobek-sobek gitu loh, udah kayak rusak, kayak bangunan yang udah lama, ya, kena angin gitu kan karena itu pakai plastik. Nah, pikir kami berdua pada waktu itu mungkin ya shelter ini dibuat oleh para pendaki mungkin ya yang sempat lewat di jalur itu. Itu pikir kami berdua pada waktu itu. Kemudian aku sama Nunu istirahat di situ dan memutuskan untuk sholat maghrib terlebih dahulu mumpung ada lokasi yang luas dan landai gitu kan. Kami ini tayamum dan mulai sholat. Di rakaat pertama aku ini merasa ada yang aneh karena secara tiba-tiba aku ini mulai mencium aroma bunga sedap malam. Dan aroma itu terus tercium sampai kami berdua ini selesai sholat. Nah, waktu itu aku langsung tanya ke Nunu perihal aroma bunga sedap malam itu. Dan ternyata Nunu ini nggak mencium sama sekali rencang semua. Duh, kok aneh ya Nunu? Aku ini mencium aroma itu dari tadi, sepanjang kita ini sholat 3 rakaat. Nah, Nunu ini menjawab sambil cengengesan dia menjawab itu. Ya mungkin ono demit wedok sing naksir mbek kowe. Wus, ngawur ae kowe. Jawab aku pada waktu itu. Setelahnya kami kembali lanjut jalan. Dan setelah cukup lama jalan ini, kami memutuskan untuk berhenti karena kami berdua ini sama sekali belum menemukan plang ataupun tanda yang menunjukkan kalau ada pos pendakian di jalur itu. Jadi aku sama Nunu ini mulai agak curiga gitu kan. Jangan-jangan kami ini salah jalur. Karena selain kami ini belum menemukan pos pendakian, kami ini juga merasa kalau dari awal pendakian, jalur yang kami lewati itu benar-benar semak belukarnya itu tumbuh sampai menghalangi jalur gitu loh. Jadi aku sama Nunu ini jalan dari awal itu sambil terus berusaha nyingkap semak belukar itu buat ngebuka jalur. Jadi kami jalan ini sambil seperti ini terus, kadang pakai kaki gitu kan. Jadi benar-benar seperti istilahnya apa ya, babat alas gitu loh. Di situ kan kami ini mulai agak curiga. Nah, waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Kami berhenti dan menghisap sebatang rokok gitu. Kami menikmati rokok kami. Di situ aku sempat mikir, masa iya ya tidak ada pendaki sama sekali yang berpapasan dengan kami berdua dari tadi, dari awal pendakian gitu loh. Jadi tidak ada pendaki yang turun berpapasan ataupun pendaki yang nyusul kami dari bawah. Padahal kami ini jalan pelan bener. Apa karena jalur ini bukan jalur resmi ya? Jadi memang jarang sekali dilewati oleh para pendaki. Nah, pikiran-pikiran negatif itu berusaha tak tepis dari otakku. Aku pun ngajak si Nunu ini akhirnya buat lanjut jalan lagi. Nunu pun nurut, akhirnya kami berdua pun lanjut jalan. Dengan posisi aku di belakang dan Nunu ini di depan. Jalur itu masih sama, masih terhalang semak belukar ini yang tinggi-tinggi. Kami terus jalan ini naik. Dan tidak begitu lama kami ini jalan gitu. Tiba-tiba ada yang meniup tengkukku dari arah belakang.
Aku itu cuma diem aja pada saat itu, berusaha untuk tidak panik. Kemudian tengkukku ini ditiup lagi, tidak begitu lama. Dan setelahnya aku ini kan agak kaget gitu kan. Aku agak memberhentikan langkahku, dan disitulah aku kembali mencium aroma bunga sedap malam. Jadi aroma itu benar-benar menyengat rencang semua. Akhirnya aku ini kan bilang ke Nunu, mandek sik, berhenti dulu. Ada yang tidak beres ini. Lah kenapa emang? Kata si Nunu dari arah depan. Barusan ada yang niup dari tengkukku ini 2 kali. Walah paling angin itu. Beneran, barusan aku ngerasain kalau tengkukku ini ditiup itu 2 kali. Terus apa kamu ini tidak nyium bau ini? Bau apa? Bunga sedap malam. Tidak nyium aku. Tidak bau apa-apa kok. Cuma bau daun yang basah lah, kena kabut ini, mungkin air kabut. Kemudian akhirnya kan Nunu ini ngajakin aku, udah lanjut jalan aja, kamu tidak usah mikir yang aneh-aneh. Ya wis lah. Akhirnya kami berdua pun lanjut jalan lagi. Kami jalani secara perlahan, dan perlahan pula aroma bunga sedap malam itu pun menghilang. Nah, gak lama kami berdua itu jalan, kami ini mulai melihat ada cahaya yang terang dari jarak yang agak jauh. Nah, akhirnya aku sama Nunu ini kan agak seneng, dan langsung jalan ini agak cepat untuk menghampiri cahaya itu. Kami pikir pada saat itu kan itu ada pendaki, ini pasti ada pendaki di sana, gitu kan. Dan singkat cerita, tibalah kami di satu lokasi di mana di situ ada satu tenda yang sudah berdiri. Dan tenda ini nampak terang, di dalamnya ini nampak seperti ada penerangan, ya mungkin cahaya itu berasal dari tenda itu tadi. Dan nampak ada 3 pendaki. 3 pendaki ini sedang duduk di depan tendanya. Nah, kami berdua ini kan lega karena ketemu dengan rombongan lain gitu kan. Kemudian kami berdua menghampiri rombongan itu dan mulai menyapa. Anehnya, ketika kami sapa, Mas, Mbak, mereka itu cuma diem aja. Nggak ada respon sama sekali, nggak ada satupun yang menjawab. Mereka bertiga itu ada 2 cowok dan 1 cewek. Kondisinya duduk di depan tenda sambil saling menatap. Dan tatapan mereka itu tampak kosong. Nah, setelah dicuekin itu, aku bilang sama Nunu, ini udah jam 10 lebih, kita ngecamp di sini aja ya. Lagian ada pendaki lain juga, aman berarti. Jalurnya bener. Pendaki lain apa? Pendaki sombong mereka itu. Kamu kalau bilang jangan keras-keras lah, nggak enak. Udah biarin aja. Yuk langsung masang tenda aja. Ajak si Nunu ini. Kemudian kami berdua pun mulai memasang tenda. Dan setelah tenda berdiri, kami pun setelahnya masak untuk makan malam gitu kan. Nah, ketika aku dan Nunu ini sedang mempersiapkan bahan-bahan untuk masak, 3 pendaki itu masuk ke dalam tenda. Dan cahaya dari dalam tenda ini kemudian mereka padamkan. Dan kami berdua ini mulai masak. Dan tiba-tiba di tengah-tengah kondisi aku sama Nunu ini lagi masak, terdengar suara-suara aneh dari dalam tenda ketiga pendaki itu. Jadi mereka ini terdengar seperti berbisik-bisik dan sesekali tertawa dengan lirih. Otomatis kami berdua, aku sama Nuni ini kan saling menatap karena merasa ada sesuatu yang aneh dengan tenda itu. Nah, aku ini bilang ke Nunu, mereka siapa ya kok kayak ndak beres? Iya, aku juga ngerasa gitu. Wis lah, nggak usah digubris. Lagian ngapain juga diurusin model pendaki kayak mereka yang sombongnya itu minta ampun, kata si Nunu. Wis, santai aja lah, nggak usah emosi. Dan suara-suara itu udah nggak kedengaran lagi secara tiba-tiba gitu. Nah, pikir kami berdua kemungkinan 3 pendaki itu kan udah tidur gitu batinku. Nggak tahu tadi ngomongin apa gitulah. Mungkin ya ngecekin kami berdua atau apa, nggak tahu juga. Nggak begitu kami pikirin kan. Nah, nggak begitu lama. Masakan kami pun matang. Kami berdua ini mulai makan malam sembari merencanakan perjalanan kami untuk keesokan harinya. Jadi kami berencana besok di sekitaran jam 7 pagi kami akan langsung jalan untuk menuju ke pertemuan jalur yang infonya berada di pos 3. Jadi info itu tak dapetin aku jauh hari sebelum aku sama Nunu ini berangkat. Aku dapat info ini dari beberapa temanku yang sudah pernah lewat jalur di Duku Lewung ini gitu. Jadi infonya di pos 3 itu adalah pertemuan jalur dari Duku Lewung dan dari jalur kompak yang ada di Guji.
Nah, setelah menghabiskan makan malam itu, kami berdua pun tayamum dan menunaikan sholat isya secara berjamaah. Setelah sholat isya, kami memutuskan langsung masuk ke dalam tenda untuk istirahat dan tidur. Kemudian SB mulai kami pakai agar tubuh kami hangat, gitu kan, sleeping bag mulai kami pakai. Kemudian sebelum tidur, aku sama Nuni ini sempat ngobrol. Jadi ngobrolin berbagai macam hal gitu loh. Terutama ya suka dukanya jadi guru honorer pada waktu itu. Jadi kami ini sempat bingung gitu loh jadi guru honorer pada saat itu. Iya Nuk, dulu kita ini kuliah lama, dosennya galak-galak kok. Sekarang jadi guru honorer ini cuma digaji dengan gaji 200.000 per bulan. Ini negara gimana ceritanya? Kataku pada waktu itu. Nah, aku sama Nunu ini akhirnya cuma ketawa aja. Ya mentertawakan lah pada waktu itu. Setelahnya Nunu ini bilang, ya wis, dinikmati aja lah sih, dinikmati aja dulu toh. Kalau kita bersyukur, nikmat kita akan ditambah. Iya Nu, bener juga. Jadi ngene ga, 100.000 itu di zaman sekarang memang sedikit. Tapi kalau kita mensyukuri 100.000 itu, ya itu bisa jadi rezeki yang berkah gitu loh. Nah, Nunu itu bilang setelahnya, alah wis lah, ngomongin negara gak ono rampunge. Pokoknya negarane hargane ku. Itu kata-kata yang masih tak ingat dari Nunu itu. Pokoknya negara ini hargane ku, itu bukan harga mati. Wis lah ayo turu. Akhirnya kami berdua pun tertidur. Nah, entah di jam berapa, aku ini terbangun karena mendengar banyak suara kaki yang berlari seperti mengelilingi tenda. Nah, suara itu juga diiringi dengan bisikan-bisikan aneh dan juga tawa lirih, seperti yang sempat kami berdua dengar tadi dari ketiga pendaki yang tendanya ada di sebelah kami. Kondisinya ketika aku bangun ini, Nunu ini ternyata udah bangun dan terduduk di dalam tenda. Nah, aku ini kan nanya, Nunu, kamu bangun dari tadi? Shh, meneng sik. Iki sopo ya sing mlayu-mlayu ning jopo tengah wengi ngene. Jadi ucapan Nunu itu menandakan kalau dia juga mendengar suara-suara itu. Kemudian Nunu ini ngajak aku untuk melihat keluar tenda. Nah, pintu tenda ini dibuka perlahan sama si Nunu. Setelahnya, kami berdua ini melongok keluar dari pintu jendela. Dan di momen itulah, aku sama Nunu ini melihat kalau 3 pendaki yang ngecamp di sebelah kami itu sedang berlarian mengelilingi tenda kami sambil berbisik aneh dan tertawa lirih. Jadi seolah-olah mereka ini sedang bermain sesuatu. Kemudian aku ini kan langsung nyaret tangan si Nuni ini dan ngajak dia untuk masuk ke dalam tenda. Ayo lebih tenda aja. Tak tarik langsung pada waktu itu. Nah, pintu tenda ini langsung kami tutup gitu. Dan kami berdua ini cuma saling menatap. Karena kondisinya kami ini bingung. Di samping kami juga takut tentunya. Nah, suara-suara itu masih terus terdengar. Dan di situ aku bilang ke Nunu, barusan itu apa ya? Nunu itu cuma menggeleng. Kemudian dia ini bilang, yang jelas itu bukan manusia lah. Kamu lihat kan, wajah mereka semuanya pucat. Pucatnya itu udah wajar gitu loh Kak. Kemudian secara tiba-tiba suara-suara itu menghilang gitu aja gitu mereka semua. Sunyi. Jadi suasana benar-benar sunyi. Loh, kok hilang? Setelahnya kami buka pintu tenda lagi gitu kan. Kami buka pelan-pelan dan 3 pendaki itu udah tidak ada. Dan tenda dari mereka juga udah tidak ada. Hilang dari lokasi itu. Yang nampak cuma pepohonan dan ilalang-ilalang yang tumbuh dengan sangat lebat di situ. Ilalangnya tinggi-tinggi. Nah, menyadari kalau kejadian itu benar-benar tidak beres gitu kan. Aku sama Nunu ini langsung masuk ke dalam tenda. Dan di dalam tenda itu Nunu meminta kalau bungkusan dari Simbah, bungkusan yang tas kresek plastik hitam itu dari Simbah untuk dikeluarkan aja dan kemenyannya langsung dibakar aja. Karena tadi pesennya dari Simbah. Kalau ngalamin yang aneh-aneh, kemenyannya nyuruh bakar. Nah, karena kondisi benar-benar panik pada saat itu, aku yang memang sebenarnya aku sama Nuni ini tidak percaya dengan hal gitu, tapi karena kondisinya ini kepepet gitu kan, panik kami berdua. Akhirnya aku ini nurut dan ngeluarin bungkusan itu dari carrierku, dari tasku. Setelah dibuka, ternyata isinya cuma tanah. Nah, kami berdua ini bingung gitu kan, loh kok tanah, mana kemenyannya? Jadi benar-benar bingung kami berdua. Akhirnya kemudian bungkusan itu kami buang gitu kan keluar tenda.
Di situ kami berdua ini jadi kepikiran dengan sosok kakek tua yang manggilnya Simbah itu. Sosok ini sebenarnya siapa? Kok ngasih bungkusan isinya tanah gitu kan? Kemudian karena kondisi kami berdua yang pada saat itu benar-benar bingung dan ya bisa dikatakan kami ketakutan memang. Kami ini tidak tahu harus ngapain. Nah, kami pun memutuskan untuk masuk ke dalam sleeping bag itu kan. Kami baca-baca doa sebisa kami, sampai pada akhirnya kami pun tertidur. Nah, singkat cerita rencang semua, Nunuk itu bangunin aku dulu pada sekitaran jam 5:30 pagi. Jadi yang bangun ini Nunuk dulu, dia bangunin aku sekitaran jam 5:30 pagi pada waktu itu. Gak bangun gak, subuhan sih, bariki sarapan terus langsung medun ae. Gak usah lanjut menduwur. Pendakiannya dewi wis gak beres. Nah, aku pun setuju gitu kan, karena merasakan betul ini pendakian tidak beres, pendakiannya udah tidak bagus. Kemudian kami berdua sholat subuh, kami berjamaah, dan setelahnya sarapan. Nah, di pagi itu kondisi dari lokasi kami mendirikan tenda ini nampak normal, dalam artian nggak ada yang aneh gitulah. Cuma tanah yang ya agak luas, banyak pepohonan, dan memang dipenuhi ilalang-ilalang yang tumbuh ini dengan lebat. Ilalangnya tinggi-tinggi, sama seperti yang kami lihat ini di malam itu. Cuma bedanya di lokasi itu memang dari semalam ini tenda apa gitu loh. Kami juga bingung, tendanya siapa, 3 pendaki itu siapa gitu kan. Jadi benar-benar sepi, cuma tenda kami aja di pagi itu. Nah, aku sama Nuni ini pada saat itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kemudian setelah berkemas itu kami berdua pun langsung jalan turun melewati jalur semalam. Kami berdua ini mulai jalan gitu kan, turun di sekitaran jam 7 pagi. Dan anehnya, kami ini baru jalan selama 1 jam. Dan tiba-tiba kami ini udah sampai di pagar bambu yang ada di bawah itu. Yang dibahas di depan itu, tak singgung di depan. Pagar bambu yang jadi pembatas masuk ke wilayah hutan. Nah, aku ini kan kaget. Tanya sama Nunu, "Lulu, kok isne ngisor?" Nunu ini cuma diem aja. Dan gak begitu lama, di tengah kebingungan kami itu disapa oleh seorang bapak-bapak yang berumur kisaran 50 tahunan. Bapak-bapak ini nampak seorang petani karena melihat dari pakaian yang dikenakannya. Beliau juga memakai topi caping dan membawa cangkul. Jadi kami ini jalan dari atas ini cuma 1 jam sampai di pagar bambu dan yang semua. Padahal semalamnya ini kami jalan ke atas ini berjam-jam, hampir 7 jam lebih. Sampai di satu lokasi yang kami ketemu 3 pendaki. Entah sosok siapa itu mereka. Nah, di situ bapak-bapak ini tanya, "Loh Mas, lah kalian berdua ini dari mana?" Wajahnya ini nampak kaget. Petani itu, bapak-bapak itu. "Loh ya kami dari atas Pak. Niatnya mau muncak, tapi gagal." "Loh, mau muncak? Emang di sini ada jalan untuk ke puncak Mas? Di sini kan cuma hutan Mas." Nah, aku sama Nunu ini jadi kaget. Lalu menjelaskan semua yang kami ini alami, kronologi dari awalnya ini semuanya kami jelasin gitu kan. Dari mulai ketemu sama Simbah dan anaknya, terus kami diberi bungkusan hitam, sampai kami ini jalan turun dengan sangat cepat, itu semua kami ceritain. Padahal semalam itu kami berdua jalan benar-benar selama berjam-jam, 7 jaman lebih. Itu kami berdua rasakan betul, ini turun kok cuma 1 jam, langsung sampai di pagar bambu. Nah, bapak-bapak ini bilang, "Walah, berarti itu di sana ada 2 motor. Itu punya kalian toh?" "Iya Pak, itu motor kami. Kami titipin di rumah Simbah." "Mas, kalau kalian mau naik lewat Dukuh Lewung, naiknya itu lewat desa sebelah, bukan di desa ini. Terus itu Simbah-Simbah siapa Mas? Di sini nggak ada warga sama sekali. Di sini itu cuma ladang dan hutan. Dan itu motor kalian kenapa juga diparkir di area pemakaman umum gitu loh." Setelah mendengar penjelasan dari bapak-bapak itu, jantungku ini berdegup dengan sangat cepat itu. Nunu itu juga tampak bengong aja. Kemudian bapak-bapak ini bilang, "Yowes Mas, gak usah khawatir lah. Ayo tak antar bapak biar sampai ke desa. Biar kalian ini tidak nyasar lagi, biar kalian tidak tersesat lagi. Terus itu sosok yang kalian panggil Simbah-Simbah itu kemungkinan ya sosok jin yang jahil Mas, ngerjain kalian. Udah jangan takut. Karena derajat manusia itu kan lebih tinggi dari bangsa mereka. Ayo tak antar bapak aja sampai ke desa." Nah, kami bertiga ini kan akhirnya jalan untuk mengambil sepeda motor.
Dan bener aja sesampainya di lokasi tempat aku dan Nunu ini parkir motor kemarin itu di rumahnya Simba itu, lokasi itu adalah area pemakaman umum. Jadi TPU gitu loh, tempat pemakaman umum. Jadi di situ banyak sekali makam-makam yang nampak sudah sangat lama dan pohonnya itu besar-besar gitu. Nah, aku sama Nunu ini kan benar-benar kaget, kami ini shock. Karena kami berdua itu tidak melihat adanya rumah dari Simba ataupun sebuah sumur tua yang ada di depannya. Jadi tidak ada sama sekali. Di situ itu hanya kebun aja, hutan kecil sama pemakaman. Nah, singkat cerita, kami berdua pun diantar oleh bapak-bapak itu sampai ke desa. Aku sama Nunu ini dibawa ke satu langgar. Langgar ini adalah musola gitu ya. Kalau di tempatku nyebutnya langgar, musola itu langgar gitu. Kami berdua ini disuruh mengambil air wudhu sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Tidak lama kemudian, setelah kami berwudu, kami istirahat bentar di situ. Kami berdua pun pamit dan mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak itu. Nah, sesampainya di jalan utama di sekitaran Kecamatan Bojong itu Kabupaten Tegal, aku sama Nunu ini pun misah itu mencar dan pulang ke rumah masing-masing. Dan alhamdulillah kami berdua tiba di rumah tanpa satu kendala apapun. Nah, kejadian ini memang sempat aku dan Nunu ini alami pada tahun 2015 rencang semua. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran. Mohon maaf apabila masih banyak salah kata. Saya Sumarga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.